Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembaran sejarah Islam, ada satu nama yang menggetarkan hati. Bukan karena kehebatannya dalam perang. Bukan pula karena nasabnya yang mulia. Melainkan karena kisah hidupnya yang penuh luka. Penuh dosa, namun juga penuh taubat dan keberanian. Namanya Wahsy bin Harb. Seorang hamba sahaya yang menjadi pembunuh salah satu orang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di waktu lain, menjadi pahlawan yang menyelamatkan umat dari fitnah besar. Inilah kisah luar biasa dari seorang manusia biasa yang bergulat dengan dosanya dan akhirnya menemukan jalan kembali kepada Allah. Wahsy bin Harb bukan berasal dari kalangan bangsawan Quraisy. Ia adalah seorang budak yang dimiliki oleh Jubair bin Mut'im, seorang tokoh Quraisy. Kehidupannya keras, dan masa depannya tak jelas. Namun segalanya berubah menjelang perang Uhud. Kala itu, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, telah menjadi momok bagi Quraisy. Di perang Badar, Hamzah membunuh paman Jubair, yang membuat keluarga mereka penuh dendam. Jubair menjanjikan kepada Wahsy satu hal yang mengubah hidupnya. Jika kau berhasil membunuh Hamzah, maka kau akan merdeka. Wahsy, yang jago melempar tombak seperti orang Habsyi pada umumnya, menerima tawaran itu. Dan di medan Uhud, di tengah kekacauan, saat Hamzah sedang bertempur gagah berani, Wahsy bersembunyi di balik bebatuan, mengincar, menanti, hingga saat itu tiba. Tombaknya melesat dan menembus tubuh Hamzah. Sang singa Allah gugur sebagai syahid. Namun, bukan hanya tubuh Hamzah yang terluka. Hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun remuk. Sebab Hamzah bukan hanya pamannya. Ia adalah saudara sesusuan, sahabat, pelindung, dan orang yang sangat beliau cintai. Waktu berlalu. Islam semakin kuat. Mekah akhirnya ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Fathu Makkah. Wahsy yang dulu membunuh paman Nabi, kini hidup dalam ketakutan. Ia tahu, dosanya tak kecil. Namun ketika ia mendengar firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Wahsy pun memberanikan diri, datang ke Madinah, dan meminta bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wajah tertunduk dan tubuh gemetar, ia mengakui perbuatannya. Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang membunuh Hamzah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Air matanya menetes. Tapi beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau memaafkannya. Namun, karena luka di hati beliau terlalu dalam, beliau bersabda, "Bila kau bisa, jauhilah wajahku, karena aku tidak sanggup melihatmu." Wahsy menjalani sisa hidupnya dengan rasa bersalah yang begitu besar. Ia tidak pernah membanggakan dirinya sebagai sahabat. Ia tidak merasa pantas. Namun, justru dari rasa bersalah itulah tumbuh tekad. Tekad untuk menebus dosanya dengan amal yang besar. Ia pun berkata, "Seperti aku telah membunuh orang terbaik, maka aku akan membunuh orang terburuk." Dan kesempatan itu datang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, muncullah berbagai fitnah.
Salah satunya adalah seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazzab. Ia menyesatkan ribuan orang, mengaku mendapat wahyu seperti nabi. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, memerintahkan pasukan untuk memerangi Musailamah dalam perang Yamamah. Wahsy ikut dalam perang itu. Ia membawa tombaknya. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menebus dosanya. Di tengah medan pertempuran yang brutal, ia melihat Musailamah. Ia bersiap, dan seperti dulu, ia melempar tombaknya, tepat mengenai Musailamah dan menewaskannya. Musuh paling berbahaya pada masa itu pun tumbang. Dan Wahsy akhirnya menebus dosanya dengan membunuh musuh besar umat Islam. Wahsy menghabiskan sisa hidupnya dalam ibadah dan rendah hati. Ia tidak pernah sombong atas peran besarnya dalam perang. Ia tak pernah menyebut dirinya sebagai pahlawan. Karena bagi Wahsy, dosa lamanya terlalu besar untuk dibanggakan. Namun sejarah mencatatnya sebagai satu dari sekian sahabat yang pernah terjatuh begitu dalam, namun kemudian bangkit, bertaubat, dan berjuang di jalan Allah. Kisah Wahsy bin Harb mengajarkan kita satu hal yang agung, bahwa pintu taubat itu terbuka lebar, bahkan untuk dosa sebesar membunuh paman Nabi. Asalkan kita benar-benar menyesal dan memperbaiki diri. Allah Maha Pengampun, dan Dia mencintai hambanya yang kembali dari seorang budak menjadi pembunuh, lalu berubah menjadi mujahid, dan akhirnya wafat dalam keislaman. Inilah kisah nyata yang lebih dramatis dari film manapun. Inilah Wahsy bin Harb. Jika Anda suka kisah-kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.